Ah, kamu bangun juga ya? Ah, kamu tenang aja. Aku di sini bukan buat nyakitin kamu. Ya, kalaupun aku mau nyakitin kamu, aku bisa ngelakuin itu dari tadi. Soalnya kamu kan pingsan. Kamu itu udah gak sadar selama beberapa jam. Kalau misalkan aku beneran mau ngapa-ngapain kamu, aku mau nyakitin kamu atau semacamnya ya, aku udah ngelakuin itu dari tadi ya kan? Tapi lihat aku, kamu masih utuh, kamu masih bisa nafas. Dan kalau kamu mau, kamu masih bisa teriak. Jangan buang muka. Kenapa kamu buang muka? Takut? Ya, kalau kamu ngerasa takut itu artinya bagus. Bagus kalau kamu takut. Karena takut itu bikin orang bisa lebih jujur, ya kan? Santai aja. Aku nggak bawa kamu ke sini, ke tempat ini tanpa alasan. Eh, aku bawa ke sini karena kamu tahu rahasia aku. Kamu terlalu banyak tahu soal rahasia aku. Dan aku nggak terlalu suka sama orang yang suka ikut campur sama urusan orang lain tanpa mereka sadar posisi mereka. Atau bisa dibilang sekarang ini kamu itu bukan siapa-siapa. Jadi, aku nggak suka kalau kamu terlalu banyak ikut campur urusan aku. Kamu itu kan orang asing buat aku. Aku ini bukan siapa-siapa kamu dan sebaliknya kamu juga bukan siapa-siapa aku. Aku nggak ngerasa kamu penting. Aku nggak ngerasa kamu adalah orang yang harus aku kasih tahu semuanya. Bahkan kalau kamu nggak ada ya, aku juga nggak akan sedih. Aku nggak akan berduka kalau harus kehilangan kamu, tahu kan? Ya, karena kamu udah tahu rahasia aku, mungkin kamu berpikir kalau aku ini adalah monster, ya kan? Lucu banget ya. Ya, sebenarnya nggak aneh sih. Aku juga nggak kaget kalau orang lain berpikir kalau aku ini adalah monster. Aku cuma penasaran aja, kenapa? Padahal monster itu kan suka menghilangkan seseorang tanpa jejak, memisahkan jiwa sama raganya. Tapi aku nggak pernah ngelakuin itu sama sekali. Dan aku juga punya alasan tertentu kenapa aku bisa kayak gini. Coba kamu lihat aku baik-baik ya. Coba kamu lihat aku baik-baik. Kamu tahu kan, sekarang posisi kamu lagi diikat. Tangan sama kaki kamu gak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ketika kamu teriak sekalipun gak akan ada yang bisa nolong kamu sekarang juga. Dan apa? Iya, aku bisa habisin kamu sekarang juga. Ya, aku bisa habisin kamu sekarang juga, tapi kamu tahu kenapa kamu masih hidup sampai sekarang? Hmm, karena karena aku masih punya perasaan. Aku ini masih punya perasaan. Bukan bukan perasaan sama kamu, nggak sama sekali. Aku nggak nyimpen perasaan sama sekali. Kamu memang cantik, kamu memang manis. Tapi ini bukan soal romantis.
Ini bukan soal kasih sayang yang bisa aku kasih ke kamu, bukan. Tapi aku ngerasa kasihan sama kamu. Kalau misalkan aku harus ngelukain kamu, aku gak akan bisa ngelakuin itu sih. Tapi seandainya kamu berpikir seperti itu, kamu berpikir kalau aku adalah monster, aku bisa jadi monster itu sekarang juga. Tapi enggak, karena aku masih punya perasaan. Ya, lagi pula kamu gak ngapa-ngapain kan, kamu cuma ngamatin aku, kamu cuma memperhatikan aku doang. Ya meskipun aku suka itu, tapi kamu menarik. Menurut aku kamu cukup menarik. Jangan salah arti. Ya, biasanya orang-orang yang diikat dan di posisi sekarang kamu ini pasti udah memohon-mohon, berteriak, panik minta tolong. Tapi kamu malah penasaran. Kamu malah semakin pengen deket sama aku karena rasa penasaran, ya kan? Kamu penasaran aku ini siapa? Saran dari aku, kamu harus hati-hati sama rasa penasaran kamu itu. Biasanya rasa penasaran itu yang bikin kamu celaka. Buktinya udah ada. Buktinya udah jelas. Kamu duduk di sini dengan posisi terikat. Itu karena rasa penasaran kamu. Iya kan? Jadi dengar baik-baik ya. Aku gak butuh kamu buat nurut permintaanku atau ngelakuin semua yang aku minta. Enggak. Aku juga gak pengen sama badan kamu. Enggak sama sekali. Aku cuma pengen kamu jujur. Jujur sama aku. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang bakal aku kasih ke kamu. Seandainya kamu tahu sisi gelap seseorang, atau bahkan orang-orang yang kamu sayang, pacar kamu misalkan. Kamu tahu sisi gelap orang itu dan kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Apa yang bakal kamu lakukan? Kabur? Atau tetap di sampingnya? Iya, iya. Aku tahu. Itu adalah jawaban yang menarik. Kebanyakan orang memang bakal langsung lari, kabur. Tapi kamu malah... Tapi pertanyaan selanjutnya tentang kondisi kamu sekarang ini. Iya, sekali lagi, aku nggak mau nyakitin kamu. Aku di sini bukan buat nyakitin kamu, oke? Aku cuma nggak suka karena kamu udah terlalu banyak tahu tentang aku dan aku mau mastiin kalau kamu bakal kabur. Atau kamu bakal tetap di sini ngobrol sama aku. Ya, jawaban kamu yang nentuin apakah kamu bisa keluar dari ruangan ini dengan bebas atau enggak. Atau mungkin kamu bakal jadi bagian rahasia kecil aku. Oke. Enggak. Iya.
Aku tahu kamu pengen dibebasin dan aku tahu kamu pengen dilepasin, tapi barusan aku berubah pikiran. Aku bukan monster yang suka menghabisi seseorang, tapi aku ini ya orang. Aku ini manusia normal. Cuma aku punya sisi yang gelap. Tapi aku bukan orang jahat. Aku cuma realistis. Jadi, untuk saat ini, aku nggak bakal lepasin kamu dulu. Aku pengen tahu seberapa fokus kamu dan seberapa tekadnya kamu buat menghadapi sisi gelapku ini. Kalau kamu lolos, aku bakal bebasin kamu tanpa syarat. Mungkin. Ya. Jadi, gimana? Kamu tahu hal paling menarik dari manusia? Apa rasanya? Apa yang kamu rasain ketika kamu tahu rahasia aku yang punya dua kepribadian? Oke. Coba kamu lihat ruangan ini ya. Coba kamu lihat ruangan ini. Ruangan di mana aku ngikat kamu. Ruangan ini adalah ruangan yang biasa aja ya kan? Gak besar, gak kecil. Tapi cukup buat kamu mikir. Kalau ini adalah nyata. Ini adalah nyata. Kenapa? Kenapa harus aku? Kenapa harus aku yang ketahuan? Kenapa harus aku yang diikat dan dibawa ke ruangan yang kayak gini? Dan kenapa harus aku yang ketemu sama kamu, ya kan? Kamu pasti mikir kayak gitu, ya kan? Jawabannya udah aku kasih tahu di awal. Pertama, karena kamu terlalu banyak tahu tentang aku. Kedua, karena kamu menarik. Dan ketiga adalah aku pengen pembuktian kalau orang kayak aku ini bukan orang yang nyeremin. Bukan monster seperti yang kamu pikir. Tapi ya, kamu tenang aja. Kalau aku mau kamu benar-benar menghilang, aku udah ngelakuin itu dari awal. Gak bakal buang-buang waktu kayak gini buat ngobrol sama kamu adalah sesuatu yang sia-sia ya kan? Jadi, ya, kalau aku udah pengen menghilangkan kamu dari muka bumi ini, ya itu udah bakal aku lakuin dari lama. Tapi semua ini ada alasannya. Sebenarnya aku juga penasaran sama kamu. Gimana kamu waktu kamu nangis minta tolong? Kamu masih kuat ya? Kamu gak ketakutan sama sekali. Kalau aku lihat mata kamu, kayaknya malah kamu makin penasaran dan berani sama aku. Iya. Kalau gitu, aku bakal ngasih tahu sesuatu sama kamu. Mungkin aku bisa kasih kepercayaan sama kamu. Aku bisa ngasih tahu ini sama kamu, lagi pula kamu juga udah tahu ya kan?
Aku ini punya dua kepribadian. Yang satu ya, kepribadianku yang sampah, penakut. Dia nggak bisa diandelin sama sekali. Tapi asal kamu tahu, kepribadian yang satunya itu adalah aku yang sekunder. Yang asli itu ya aku. Ini adalah aku yang asli, bukan yang lain. Kalau kamu lebih dekat sama dia dan kamu berpikir kalau aku adalah sisi lainnya, aku adalah sisi sekundernya, dan aku adalah seorang monster, kamu salah. Kamu udah salah besar. Kalau misalkan kamu penasaran sama ceritanya, aku bakal kasih tahu semuanya sama kamu. Yeah. Kamu pastinya juga udah tahu ya kan? Orang tuaku itu kayak gimana? Atau lebih tepatnya, siapa ayahku? Ya, ayahku itu adalah seorang kriminal. Udah banyak korban yang berakhir di tangannya. Bahkan 5 tahun yang lalu kamu tahu, ada sebuah kasus kriminal berat. 5 korban ditemukan di pegunungan yang udah dikubur. Badannya, tangannya, semua luka-lukanya itu asli. Orang-orang mungkin tahu kalau ayahku adalah seorang kriminal, tapi nyatanya ada orang lain yang udah menjebak ayahku. Dengan kata lain, ayahku bukan seorang kriminal. Tapi ada pelaku yang lain yang ada di baliknya, yang udah menjebak, yang udah memanfaatkan keberadaan ayahku. Dan aku di sini bukan buat meneruskan tindak kriminalnya. Karena sedari awal bukan ayahku yang melakukan kejahatan itu. Enggak sama sekali. Jadi di sini, aku coba buat cari tahu siapa pelaku yang sebenarnya. Siapa pelaku tindak kriminal yang asli. Dan soal sisi lain aku itu adalah sesuatu yang aku buat. Sesuatu yang aku ciptain buat aku pakai. Yang aku pakai buat terima semua penderitaanku. Buat ngerasain semua penderitaanku. Ya, aku tahu semuanya kelihatan gak masuk akal. Tapi itulah kenyataannya. Dan mungkin kamu berpikir kalau aku ini adalah orang yang lemah. Karena semua penderitaanku selama aku hidup itu dilampiaskan ke sisi lain aku. Kepribadian aku yang lainnya. Tapi aku gak peduli. Selama aku bisa menemukan siapa pelaku yang sebenarnya, aku bakal dengan senang hati mengorbankan sisi lain aku, kepribadian aku yang lain. Dan aku kesini buat balas dendam. Jadi kalau kamu bilang aku adalah monster, kamu salah. Justru orang lainlah yang jadi monster. Aku di sini bukan monster, aku tuh cuma korban. Yang kelihatan kayak monster. Tapi kalau misalkan memang kamu masih takut sama aku, mungkin aku bakal tetap kurung kamu di sini. Karena aku gak bisa ngebiarin kamu lari atau kabur. Dan semua rencanaku berantakan.
Bahkan kalau perlu, aku bakal jadi monster itu sendiri. Aku udah terbiasa sama sebutan itu. Aku udah gak kaget. Aku udah kebal dan aku gak akan pernah sakit hati lagi. Semua masa-masa kesulitan aku dan sakit hati aku udah lewat. Ya, kembali ke pertanyaan. Sekarang kamu udah tahu semuanya. Kamu udah tahu aku punya kepribadian yang lain. Jadi pertanyaannya, apakah kamu mau lari? Atau tetap di sini sama aku? Buat nemenin aku atau mungkin bantu aku? Buat nemuin siapa pelaku yang sebenarnya? Ah, oh iya. Iya, kenapa aku nggak kepikiran? Kayaknya kamu udah ketemu sama aku beberapa hari yang lalu ya. Tapi bukan ketemu sama aku, tapi kepribadian aku yang lain ya kan? Dan kamu tertarik sama aku. Sisi yang lain. Secara teknis kamu memang udah suka sama aku, tapi bukan aku. Ya, kamu suka sama aku yang lain ya kan? Dan mungkin sekarang kalau bisa aku tebak, kamu kesini buat ketemu sama dia dan kamu cari-cari dia. Kamu nunggu kapan dia keluar ya kan? Itu adalah hal yang sia-sia. Kepribadian aku yang lain gak akan pernah muncul lagi. Gak akan pernah. Jadi, daripada kamu mencari-cari atau nunggu dia keluar, dengan sekarang kamu ucapin aja selamat tinggal sama dia. Silakan aja. Ucapkan selamat tinggal sama kepribadian aku yang lain. Jadi, itu yang bikin kamu kuat ya? Jadi itu yang bikin kamu berani ketemu sama aku ya? Cinta. Cinta. Aku udah muak dengernya. Aku udah muak dengar kata cinta. Buat aku, cinta itu adalah kata-kata yang gak berguna sama sekali. Cinta bukan kata yang aku butuhin buat cari pelaku sebenarnya. Yang aku butuhin adalah petunjuk. Jadi, kalau kamu di sini hanya karena cinta, aku minta maaf, tapi kamu gak akan dapat apa-apa. Ya, tapi bukan berarti aku bakal nyakitin kamu atau semacamnya, enggak. Aku tetap bakal bebasin kamu, tapi dengan satu syarat. Kamu harus bantu aku buat nemuin siapa pelaku yang sebenarnya. Kamu tahu kan? Kamu pasti udah baca berita ya kan? Nama aku tersebar luas. Aku masuk ke daftar pencarian orang. Aku masuk ke daftar buronan. Itu artinya aku gak bisa bebas berkeliaran di kota. Dan oleh karena itu, aku butuh bantuan seseorang buat bantu aku berkeliling kota, buat cari petunjuk yang ada. Berhubung aku ketemu sama kamu sekarang dan kamu ada di posisi yang gak bisa ngapa-ngapain, kamu gak ada di posisi bisa meminta sesuatu,
Itu artinya kamu harus nurutin permintaanku. Kamu harus nurutin semua keinginan aku. Ya, aku minta maaf. Aku bakal tarik kata-kataku yang di awal. Aku di sini bukan buat nuntut sesuatu, bukan buat minta kamu nurutin permintaanku, tapi ya, itu adalah sebuah kesalahan dan aku minta maaf. Jadi, aku pengen kamu buat ngelakuin semuanya. Aku pengen kamu buat ngelakuin sesuatu buat aku. Aku pengen kamu anterin aku ke suatu tempat buat aku cari petunjuk, oke? Dan kalau misalkan kamu berani macam-macam, ya, kalau misalkan kamu berani macam-macam, lari, kabur, teriak, atau bahkan telepon polisi, aku ada sesuatu yang tajam di saku aku. Sesuatu yang tajam yang bisa aku pakai buat ngelukain kamu. Jadi, aku minta kamu buat berhati-hati dalam bertindak. Aku pengen kamu ngikutin semuanya. Jangan gegabah. Jangan ngelakuin sesuatu yang gak aku suruh, ngerti? Oke. Kalau gitu sekarang, aku bakal bebasin kamu. Habis itu kita pergi ke mobil kamu dan antar aku ke suatu tempat, oke? Oke. Kalau gitu sekarang kita pergi. Cepetan.